Shalom, damai sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Di saat kami akan membaca lembaran ayat-ayat firman Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami, agar hati kami dibukakan untuk mengerti makna dari firman, sehingga kami boleh menghidupkan itu dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, satu-satunya peraturan dari iman. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal." Alkitab adalah satu-satunya peraturan dari iman dan ajaran-ajaran. Orang-orang yang mengajarkan pelajaran yang paling saleh yang pernah diberikan kepada dunia haruslah mendisiplinkan pikiran untuk memahami artinya yang paling penting. Memahami tema penebusan memerlukan waktu belajar dengan penuh pemusatan pikiran, dan kedalamannya tetap tidak akan dinyatakan sepenuhnya. Engkau tidak perlu merasa takut terhadap tema yang ajaib ini. Minumlah dari sumur keselamatan dengan sepuas-puasnya. Pergilah seorang diri ke sumbernya, agar engkau dipenuhi dengan kesegaran, agar Yesus diam di dalam dirimu sebagai sumber yang memancarkan air sampai kehidupan yang kekal. Hanya kebenaran Allah dan agama Alkitab yang akan bertahan menghadapi ujian di hari pengadilan. Kita bukanlah untuk menyelewengkan firman Allah agar sesuai dengan apa yang kita senangi dan sesuai dengan minat keduniawian, tetapi untuk bertanya dengan sejujurnya, apa yang engkau kehendaki aku perbuat? Engkau bukanlah milikmu sendiri, karena engkau telah dibeli dengan mahal, dan betapa mahal harganya, bukan dengan barang yang fana seperti perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus yang tidak ternilai. Bila seseorang tersesat, Anak Allah mengatakan, "Aku akan menebusnya. Aku akan menjadi penjamin dan menjadi penggantinya." Dia mengesampingkan jubah kebesarannya, menutupi kemuliaannya dengan kemanusiaan, turun dari takhta kerajaan, sehingga dia dapat mencapai setiap kesulitan dan pencobaan manusia yang paling dalam, mengangkat keadaan kita yang telah jatuh, dan membuat kita menjadi mampu sebagai pemenang-pemenang, menjadi anak-anak Allah, menjadi pewaris-pewaris dari kerajaan surga yang kekal. Apakah kemudian akan kita biarkan wujukan dunia memalingkan kita dari jalan kebenaran? Apakah kita akan memastikan untuk tidak meragukan setiap ajaran dan teori, kemudian menghadapkannya kepada ujian firman Allah? Jangan pernah biarkan sanggahan manusia apapun itu memalingkan kita dari kekayaan kebenaran Alkitab secara keseluruhan. Pemikiran-pemikiran dan tata cara manusia tidak pernah diterima sebagai kekuasaan yang agung. Allah telah menyatakan di dalam firman-Nya seluruh tugas-tugas yang telah diberikan kepada manusia, dan kita tidak akan ditarik menjauh dari ukuran kebenaran yang tinggi. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi teladan bagi kita, dan meminta kita untuk mendengarkan dan mengikuti Dia. Tidak seharusnya kita dipengaruhi untuk meninggalkan kebenaran yang ada di dalam Yesus, karena banyak orang-orang besar dan terkenal memaksakan pendapat-pendapat mereka melebihi kutipan-kutipan yang jelas dari firman Allah. Pekerjaan Kristus adalah menarik manusia dari keselamatan dan kejatuhan, dan membawa mereka kepada kebenaran dan kemurnian. Dia yang mengikuti aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki cahaya kehidupan. Yohanes 8 ayat 12. Kutipan ini diambil dari buku Dasar-Dasar Pendidikan, halaman 129 sampai 132. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan,
untuk menghormati Alkitab yang menjadi satu-satunya peraturan dari iman dan ajaran-Mu. Dan tuntunlah kami Tuhan dengan Roh Kudus, agar kami boleh menghidupkan firman yang sudah kami pelajari. Dan mampukan kami untuk terus menggali lagi kebenaran dari firman-Mu, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dan ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.